Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema beriman kepada Tuhan Yesus mengalahkan dunia. Orang Kristen yang meletakkan imannya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, tidak ada kuasa apapun yang dapat memisahkan mereka dari kasih Allah di dalam Kristus Yesus. Nah, pada saat ini Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dari 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 5 kita akan belajar 3 kebenaran bahwa beriman kepada Tuhan Yesus mengalahkan dunia. Sebagai kebenaran yang pertama, beriman kepada Tuhan Yesus mengalahkan dunia apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 2 berkata, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Setiap orang yang percaya kepada Yesus adalah Kristus atau Mesias yang lahir dari Allah, dengan adanya kata setiap orang, berarti kekristenan tidak mengeksklusifkan seorang pun. Jadi setiap orang yang dengan tulus hati meletakkan iman percayanya kepada Tuhan Yesus, ia adalah anak Allah. Dalam ayat ini Yohanes juga berbicara tentang iman dan kasih. Iman dan kasih tidak dapat dipisahkan dalam keluarga Allah. Iman kepada Allah dan kasih kepada Allah dan anak-anaknya selalu berhubungan dengan sempurna. Orang yang mengasihi Allah pasti mengasihi anak-anaknya, dan orang yang mengasihi anak-anaknya pasti mengasihi Allah. Jadi beriman kepada Tuhan Yesus mengalahkan dunia apabila kita mengasihi Allah. Apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Haleluya. Dan kebenaran yang kedua, beriman kepada Tuhan Yesus mengalahkan dunia apabila kita, saudaraku, menuruti sungguh-sungguh ya perintah-perintah Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 3 lebih lagi menekankan saudara tentang hal ini. Firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 5 ayat 3 berkata, sebab inilah kasih kepada Allah. Kasih kepada Allah yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Haleluya saudaraku. Jadi perintah-perintah Allah itu tidak berat. Kasih kepada Allah berarti menuruti perintah-perintahnya. Kasih kepada Allah bukan hanya ungkapan perasaan kita saja atau kata-kata kita saja yang keluar dari mulut, atau hanya sekedar keyakinan saja. Tetapi kasih kepada Allah harus dilengkapi dengan perbuatan-perbuatan dalam ketaatan kepada perintah-perintah Allah. Dan perintah-perintah Allah itu tidak berat, saudara. Jadi bagi orang-orang yang tidak mengakui Yesus sebagai anak Allah, perintah-perintahnya itu adalah suatu tekanan, saudaraku, bagi kemerdekaan mereka, atau menjadi beban bagi gaya hidup mereka yang penuh dosa dan membuat mereka tidak nyaman. Tetapi bagi anak-anak Allah, bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, perintah-perintahnya itu tidak berat. Karena mereka, saudaraku, yakin perintah-perintah Allah itu benar. Perintah-perintah Allah itu mendatangkan sukacita, mendatangkan berkat, serta melindungi mereka dari mara bahaya. Haleluya. Seperti pemazmur menulis, saudaraku, dalam Mazmur 119 ayat 47. Pemazmur, saudara, berkata, aku hendak bergemar
dalam perintah-perintahmu atau dalam perintah-perintah Tuhan yang kucintai itu. Haleluya. Juga Rasul Paulus berkata dalam Roma 7 ayat 22, saudaraku, dia berkata, sebab di dalam batinku kata Paulus, aku suka akan hukum Allah, atau aku suka akan firman Allah atau perintah Allah. Haleluya. Jika kita pun sungguh-sungguh memiliki kasih kepada Allah, maka perintah-perintah Allah itu atau firman Allah itu, saudaraku, tidak akan menjadi beban berat bagi kita. Tetapi malahan firman Allah itu mendatangkan berkat, sukacita, kebahagiaan bagi kita, kelepasan bagi kita, sehingga kita mencintai firman Tuhan dan mau mentaati firman Tuhan itu. Dan kebenaran yang ketiga, saudaraku, beriman kepada Tuhan Yesus mengalahkan dunia. Apabila, saudaraku, kita beriman sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah anak Allah. 1 Yohanes 5 ayat 4-5 berkata, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Mengalahkan dunia ini, saudaraku. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Amin. Jadi saudaraku, semua yang lahir, saudara, dari Allah, artinya semua orang yang telah mengalami kelahiran baru, yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan atau kelahiran rohani yang baru, itu dapat mengalahkan dunia. Atau setiap godaan dunia bisa dikalahkan, saudaraku. Kita adalah pemenang. Ketika orang percaya meletakkan iman mereka sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, maka tidak ada apapun yang dapat memisahkan mereka dari kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi kunci kemenangan orang-orang percaya terhadap dunia ini adalah mempunyai iman yang sungguh-sungguh kepada Allah sepenuhnya dan seutuhnya, saudaraku. Bukan hanya cukup merasakan diri diselamatkan, sementara hidupnya masih dalam pola hidup lama, dalam pola hidup yang dulu-dulu penuh dosa, dan masih menyerah kepada dunia daripada kepada Tuhan Yesus. Mari, saudaraku, kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat, supaya kita hidup berkemenangan melawan godaan dunia ini, melawan setan iblis, saudaraku. Kita adalah pemenang saat kita beriman teguh kepada Tuhan Yesus. Jadi inilah 3 kebenaran, saudaraku, dari 1 Yohanes 5 ayat 1-5, bahwa beriman kepada Tuhan Yesus, beriman kepada Tuhan Yesus mengalahkan dunia. Yang pertama, saudaraku, karena kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Dan yang kedua, karena kita menuruti perintah-perintahnya dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Dan yang ketiga, beriman kepada Yesus mengalahkan dunia apabila kita, saudaraku, beriman sungguh-sungguh bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Percayalah, saudaraku. 1 Korintus 15 ayat 5-7 berkata, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan, saudara, kemenangan atas dunia ini, atas godaan iblis, oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mau sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus Yesus, supaya kami hidup berkemenangan melawan godaan iblis, godaan dunia, dan godaan apapun. Kami keluar sebagai pemenang karena kuasa Tuhan Yesus memenuhi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan beriman teguh. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya. Dan kalau kita diberkati, bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.